Ada saya buat menu khusus karena bapak saya, ibu saya, mertua saya, bapak mertua saya semuanya diabetes. Kakak saya juga 5 diabetes. Alhamdulillah tiap pagi saya cek gula saya 70-80. Kalau habis dahar siang saya cek 100, 102, 105. Saya yakin tadi likulidain dawaun nih Prof. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Dumateng yang saya muliakan, kepada yang saya hormati Kiai Haji Prof. Ahmad Jahro Al-Hafiz, di mana beliau telah membimbing saya untuk hadir di majelis yang sangat mulia ini, sehingga sakit bertemu panjenengan sedoyo dalam kondisi sehat walafiat. Saya mengucapkan beribu terima kasih kepada beliau, matur nuwun Prof atas waktunya, juga doa terbaik untuk beliau. Jazakumullah aksanal jaya, jazakumullah khairan katsira, amin. Yang kedua, saya sampaikan ucapan terima kasih juga penghormatan tertinggi pada panjenengan sedoyo yang telah menyisakan waktunya untuk bersama saya dalam hal ini nggih menika berbagi. Beliau matur bisa disebut ini sebagai dakwah kesehatan, ngoten nggih Prof nggih. Nah, panjenengan sedoyo mugi-mugi niat baik panjenengan bisa ditulis oleh Allah sebagai amalan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja awali materi yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan menika bertema tentang kesehatan dengan judul bahaya mengkonsumsi makanan rendah serat. Ngapunten basic kula praktisi kesehatan atau terapis nggih Prof nggih. Terus nanti kalau ada yang kurang berkenan atau kurang pas bab diksi narasi kula mohon dikoreksi, ngapunten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon napa niku saya awali dari bahaya konsumsi makanan rendah serat. Apa sih makanan rendah serat itu? Makanan rendah serat adalah, ini saya baca beberapa literasi, makanan rendah serat adalah makanan yang kalau kita konsumsi itu menghasilkan sangat sedikit ampas, atau dalam bahasa yang lebih vulgar mungkin kotoran Prof. Jadi sekali lagi, makanan rendah serat adalah makanan yang ketika kita konsumsi itu akan menghasilkan kotoran atau ampas yang sangat sedikit sekali. Satu sisi ada data yang lain mengatakan bahwa kebutuhan harian kita saya nggak perlu sebut detail nggih, saya baca di artikel Kemenkes, minimal konsumsi serat kita harian itu adalah sebesar 36 gram per hari. Data lain mengatakan bahwa konsumsi nasional atau konsumsi rata-rata orang Indonesia Prof itu sehari rata-rata 300 gram nasi. Padahal kita tahu bahwa nasi itu seratnya nggak sampai 1% Prof. Secara teori lagi kalau kita hitung, kalau dahar kita sarapan, makan siang, sore, berarti kita kan 300 gram. Kalau seratnya cuma 1%, berarti sisa atau ampas yang disebut serat tadi hanya tersisa 3 gram per hari. Apa efeknya? Jangan kaget kalau ada keluarga kita, Pak saya BAB-nya kok 4 hari sekali. Bahkan ngapunten, saya punya pasien itu 2 bulan tidak BAB, ngapunten. Dan itu sehat, bisa beraktivitas normal, cuma ya hidup tapi ya nggak sehat lah ngaten. Logikanya bagaimana? Kalau kita dahar nasi atau makan nasi sebanyak 3 kali dengan asumsi 300 gram, berarti per hari kita hanya menyisakan serat berapa Prof? Cuma 3 gram. Kalau sebulan cuma 90 gram. Kalau 2 bulan cuma 180 gram, masih mungkin sekali nampung. Apa madaran kita? Tapi kita tidak sehat. Kita bayangkan barang busuk mampir di usus kita selama 2 bulan. Kira-kira sehat betul Prof? Efeknya pasti kanker rektum, kanker usus besar. Itu efek yang jelas. Ketika kita dahar rendah serat, maka efek utamanya adalah sembelit, ngoten Prof. Efek berikutnya adalah ketika kita makan rendah serat, itu efek yang utama adalah cepat lapar. Pagi dahar,
jam 9 kerucuk-kerucuk Prof, pasti gorengan atau yang lain, siang begitu dan seterusnya. Padahal kalau kita mereview atau merujuk pada kebutuhan kalori kita harian itu hanya 1.500 sampai 2.000 Prof. Secara teori satu porsi makan ini kita sudah kurang lebih 500-600 kalori. Akhirnya apa? Resiko konsumsi rendah serat itu adalah over kalori Prof, bahasanya. Bisa obesitas, bisa over triglycerid, over lemak Prof, jantung koroner. Efek ketiga adalah kerusakan organ. Apa yang banyak rusak organ di masyarakat kita dengan makan yang rendah serat tadi? Yang banyak adalah di diabetes. Data IDF, International Diabetes Federation Prof, itu 2022 penderita diabetes di Indonesia yang tercatat itu sudah mencapai 19.540.000 Prof, bayangkan. Itu karena makan siang berlebih tadi. Alhamdulillah saya punya pengalaman sudah 5 tahun lebih sangat jarang makan nasi. Saya satu hari cuma mengkonsumsi 50 gram saudara-saudara. Ada saya buat menu khusus karena bapak saya, ibu saya, mertua saya, bapak mertua saya semuanya diabetes. Kakak saya juga 5 diabetes. Alhamdulillah tiap pagi saya cek gula saya 70, 80. Kalau habis dahar siang saya cek 100, 102, 105. Saya yakin tadi likulidain dawaun nih Prof. Jadi obatnya diabetes bukan obat bapak-bapak, ibu-ibu, tapi merubah pola makan. Jangan sampai kita dahar seratnya kurang dari 12% ngoten Prof. Angel ngitungin itu ya apa ya? Nanti kersane mboten tumut ngitung, konsul aja sama beliau ini nanti bisa menghubungi saya atau beliau, monggo. Kami menyediakan produk yang kami usahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan AKG serat tadi, ngoten. Kalau jenengan mangke dahare leres itu enggak cukup 300 gram, cukup 50 gram Bro, sudah kenyang 24 jam. Kalau saya pagi 30-40 gram, sore kadang iya kadang tidak 40 gram juga, jadi kurang lebih 50-80 gram Bro, kalau saya. Nimbah. Kita sudah kemas itu produk, ngoten. Nggih. Terus bahkan saya punya filosofi, ngapunten kalau ini menyinggung para smoker nggih, para perokok, ngapunten saya bukan perokok. Tapi saya punya filosofi baru, permangke panjenengan ingkang napa ngefloraken. Saya punya filosofi baru bahwa gula kategori rendah serat, Prof, itu lebih berbahaya dari merokok. Jadi kalau satu pasien yang nakal nggak mau ninggalin gula, udah Pak jenengan ngerokok, pokoknya nggak usah gula. Kalau ngoten Prof. Faktanya apa? Saya punya dasar. Pun nggak usah jauh-jauh, nggak usah data IDF atau data yang lain. Di kampung panjenengan, di kelurahan panjenengan, berapa orang yang sudah meninggal karena diabetes? Berapa orang yang sudah meninggal karena efek merokok? Jenengan bandingkan. Berapa orang yang sakit karena efek merokok? Karena berapa orang yang sakit karena diabetes? Ngapunten semindah malih, saya bukan smoker, saya juga bukan mendukung perokok, tapi saya hanya menyampaikan data bahwa gula itu benar-benar berbahaya. Pertanyaannya, kenapa kok berbahaya? Niki ingkang perlu diungkap, bukan karena ngapunten niki kula kan dereng basa jamaah, ini ada yang dokter, mungkin ada yang dosen, ngapun kalau nanti ada yang salah dikoreksi monggo nggih. Jadi saya jelasin kenapa sih gula itu berbahaya. Gula berbahaya karena bukan jumlah kalorinya, ya karena nggak ada serat, Prof. Kita minum gula sesendok, 2 sendok, kalau teh segelas mungkin 2 sendok panggil rata-rata, itu setara 30 gram. Kalau setiap gram itu 4 kalori, berarti kalau 30 kurang lebih 120 kalori. Kalau kita minum, ngapunten kalau ibu-ibu jenengan-jenengan ingkang kagungan tes gula darah, nggih to, bakda minum teh manis 1 gelas, sebelumnya jenengan tes rumiyin berapa kandungan gula darahnya. Bakda minum, ini yang sehat, yang gerah monggo bisa dites efek minum gula. Itu kalau saya menit ke-20 itu rata-rata gula darah kita naik antara 40 sampai 80 poin, Bapak-bapak Ibu-ibu. Ngeri mboten? Kalau jenengan normal, mangke menit ke-25 ke-30 kembali ke normal. Tapi jenengan pun ada gejala pembengkakan pankreas,
ndak akan turun dalam waktu sejam jenengan cobi. Itu makanya kalau ditanya, Pak, apakah diabetes bisa sembuh? Alhamdulillah saya dapat support beliau di Kulidain Dawaun, dan saya sudah membuktikan banyak teman-teman saya, pasien saya yang sudah sembuh total. Artinya betul-betul tidak boleh mengkonsumsi makanan di bawah standar serat AKG. Jadi harus di atas 10-12%. Karena kalau ditambahkan gula masuk satu kali, misalnya gula awal kita 100, jenengan minum 2 sendok gula saja, 2 sendok makan gula saja setara 1 gelas teh, Prof. Itu sudah bisa mendekati 200 gulanya. Otomatis apa? Pankreas kita terpanggil untuk mensekresi insulin untuk mengejarkan, oh darahnya kental kemasukan 30 gram gula, maka dia akan sekresi insulin sekuatnya. Lah ini kalau terulang-ulang maka organ kita bukan mampu, Prof. Pasti nanti bengkak. Kalau sudah bengkak, sekresi insulinnya terbatas, ngaten. Kesimpulannya diabetes sakit sembuh apa? 100% saged sembuh. Coba. Ngoten. Nah ini ada ahlinya nih. Dados kula baca data beberapa literasi, dari 100% jumlah penderita diabetes itu, Prof, 90% itu karena lifestyle bahasanya, karena gaya makan. Iya. Yang 5% itu karena keturunan, apa namanya? Genetis. Jadi 5% dibagi 3. Ada lagi gestation, apa gastonal, belenduk madahan, bisa karena hamil, bisa karena sebagai big boss, apa subur besar tergeser disposisi pankreasnya, bos, Prof. Yang ketiga karena autoimun, jadi mungkin kondisi yang nggak bener akhirnya. Tapi yang 90% saya ketemu, karena saya belum pernah ketemu yang katanya apa, Prof, itu yang genetis, semuanya alhamdulillah positif, dan bahkan banyak setelah kita terapi selama 6 bulan itu bebas makan nasi, kita tes buat naik, Prof, ngerti loh, dapat dikatakan sembuh. Karena perlu kita ketahui bahwa apa sih diabetes, indikasi diabetes itu apa? Diabetes itu bukan mereka-mereka yang gulanya tinggi, bukan Bapak Ibu, tapi mereka-mereka yang adaptasi terhadap gula atau karbo ini rendah, Prof. Jadi kemasukan gula sesendok naiknya tinggi, turunnya aras-arasan. Makan nasi sedikit gulanya naik, capek sedikit drop, itu namanya diabetes. Itu nggak harus gula tinggi dan rendah, tapi ketika dia nggak bisa mencerna gula dengan baik, namanya itu diabetes. Efeknya apa? Ngantuk. Efeknya apa? Gampang capek. Ngoten, Prof. Ini yang mungkin alhamdulillah dalam forum ini saya bisa menyampaikan pengalaman, nggih. Ini pengalaman langsung lapangan saya. Ngapunten, mbok bilih wonten pertanyaan, monggo, mumpung wektale masih dikasih oleh Prof Yahro. Ya, supaya enggak ketahuan diabetes, enggak usah dicek. Tapi gejalanya tetap muncul, Prof. Ngantuk, cepet capek, gampang lapar, makan enak begitu, Prof. Kalau stadium 1 makannya enak terus. Karena apa? Kalori yang ada di tubuh buatan kecerna dados tenaga. Jadi seakan dia kayak nggak makan, padahal perutnya udah penuh gula ini tubuh, Bro, penuh energi. Tapi karena nggak bisa dicerna, seakan kan kayak kita nggak makan, kayak orang nggak makan 5 hari. Niku yang mugi-mugi, monggo menawi wonten pertanyaan, nggih. Monggo nggih. Bapak, nggih. Saya rasakan setuju dengan Bapak ini, karena menurut saya nakes dan sama dengan pendapat saya. Jadi memang bisa sembuh dengan cara merubah pola makan, merubah gaya hidup, dan merubah pola tidur. Yang lebih penting lagi, mungkin saya bisa menambahkan, monggo. Jangan tidur setelah makan, nah itu masalah, itu juga masalah. Dan mungkin bapak-bapak dulu kalau ingin ada bukunya, jadi nanti saya share dulu ke SMS untuk nanti ada buku ini terbitan orang Jakarta, tapi istrinya ini sebenarnya orang sebelah, Wisma. Nah saya pernah ketemu beliau, nanti saya share aja bukunya. Monggo kalau bapak-bapak ibu mau beli, itu sama dengan pendapatnya Pak Maria, karena diabetes itu nggak cuma diabetes, kanker dan lain-lain semua bisa. Betul, nggih, sami. Nggih, sama dengan bahasa saya, nggih.
Nggih, leres. Cara mengikuti pola makan, Nggih. pola cara hidup Nabi itu Leres. Nggih, leres. Monggo ingkang lintu. Ibu-ibu monggo. Sampun nggih pun menawi ngaten, mugi-mugi. Oh nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di KSS adalah bagian pertama mulai 2013. Nggih. Kalau tadi ada yang mengatakan nggak sembuh-sembuh, pertanyaan saya apakah ini sepakat juga pada Pak Mahfud? Saya melihatnya orang yang nggak bisa sembuh dari penyakit itu yang pertama ikhtiarnya, yang kedua bahasa Jawa itu kental. Nggih. Keluarga saya ini ada, saya berbicara ada istri saya. Saksi sebagai saksi apa yang saya sampaikan. Keluarga saya juga begitu. Yang kena diabetes karena kental. Nggih. Terus pendekatan kepada Allah juga kurang. Leres. Saya pernah mengutip pelajaran dari tentang permasalahan bagaimana sholat tahajud yang awal dulu dibuka oleh Profesor Dr. Muhammad Soleh yang dari Kediri. Saya peserta pertama mengutip suntikan. Nggih. Jadi pada pola sholat tahajud itulah yang banyak menunjukkan bagaimana orang-orang yang punya penyakit itu bisa sembuh. Leres. Apakah ini wakil sepakat itu apa yang saya sampaikan gitu ya? Nggih. Yang kedua, saya ini mulai purna bakti tidak bekerja dari satu perusahaan itu 2009 akhir. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan sehingga saya tidak pernah berhubungan dengan dokter. Tidak pernah saya. Nggih. Kenapa? Saya istiqomah, kembali lagi ada istri saya bicara. Pagi sebelum sholat subuh saya membiasakan minum ini bisa itu Bapak. Air putih hangat 1 gelas. Nggih. Yang mengikuti sunnah Rasul, Nggih. minumnya tidak sekaligus. Leres. Saya buat satu tegukan, saya sampaikan basmalah. Setelah itu, alhamdulillah, minum lagi. Dalam ilmu kesehatan saya melihatnya, kenapa harus berhenti? Nah di situ katanya dari yang mengerti, itu pada saat itu saya udah masuk. Nggih. Lalu minum lagi. Nah itulah yang membuat sehat kepada Pak. Nggih. Mohon maaf, apakah ini benar? Bagaimana? Bahkan- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Bapak sinten? Rahmat. Pak Rahmat nggih. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Nggih, Bapak Rahman. Jadi hal seperti itu sudah saya lakukan mulai muda, Bapak. Jadi saya seumur hidup itu ibu-ibu saya Sekarang masih muda kok. Nggih, 50 tahun, Pak. Jadi saya mulai dulu Pak Rahman itu kalau makan di atas jam 10 kalau sarapan itu. Jadi saya nggak pernah makan 3 kali ibu-ibu. Jadi kalau saya pagi lapar, saya paksa Pak minum lagi air putih. Akhirnya terlatih dan alhamdulillah bisa disebut tidak pernah lapar kalau pagi Bapak, karena sudah terbiasa. Jadi kalau udah hari siang, makan siang saya cukup mungkin 5-6 sendok Pak. Kalau itu dikatakan nggak sehat, saya sudah melakukan selama 5 tahun Prof. Alhamdulillah berat badan saya tetap 58, 57, bahkan saya pernah mencoba Prof. Setiap waktu sholat subuh Pak Rahman, saya itu lari keliling kampung. Kalau saya pakai mobil, saya pakai apa? Odometer, saya tes berapa meter sih? Itu ketemunya 8,7 kilo Pak Rahman. Tiap waktu subuh. Saya coba selama 3 bulan. Apakah betul teori medis itu benar? Harusnya kalau saya secara teori kan setiap kilometer itu 60 kalori Prof. Jadi kalau 8,7 kilo, nggih ngoten nggih, kira-kira setara dengan 500 kalori. Yang saya makan nggak sampai 500 Prof. Nyatanya saya 3 bulan nyoba itu. 1 nggak jarem, 2 nggak turun juga badan saya Pak Rahman. Artinya teori suatu ilmu itu nggak mutlak bener kecuali ilmu Allah, ngoten nggih. Prof nggih. Nggih, kula kinten penjelasan kula cekap semanten rumiyin cukup sekian dulu, semoga bermanfaat damel panjenengan sedaya.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa nahwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.